Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Kembali saya Mehmet Fani Gunawan atau bisa disapa Gunawan menyapa teman-teman Tribuners dimanapun berada. Kali ini dalam program VIP yang tentunya kita juga sudah kedatangan tamu yang VIP di sini. Nah, untuk itu sebelum kita memperkenalkan beliau, mungkin Tribuners sudah tahu lah dengan beliau ini. Karena beliau ini merupakan Direktur Eksekutif Yayasan Haji Kala. Untuk itu saya memperkenalkan Bapak Muhammad Zuhair. Selamat sore Bapak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya nih Pak di hari ke-21 Ramadan ya Pak kalau tidak salah? Alhamdulillah. Iya. Puasa masih lancar. Iya, lancar sampai akhir ya Pak, insya Allah. Insya Allah. Ya. Untuk itu Pak mungkin bisa itu sapa Tribuners dimanapun berada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun yang terhormat, ya. Salam kenal dari saya Muhammad Zuhair, mewakili Yayasan Haji Kala. Kali ini menjadi tamu di acara ini. Iya. Selamat kembali saya ucapkan ya Pak, selamat datang di studio Tribun Timur. Yeah. Ya, untuk itu karena kita sudah kedatangan tamu yang VIP nih, Tribuners, tentu kita juga akan membahas sesuatu hal yang menarik. Nah, adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang Yayasan Haji Kala dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia Timur. Nah, wah pasti Tribuners nih banyak yang bertanya-tanya nih sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih Pak. Nah, Tribuners nih banyak yang masih penasaran dan ingin mengenal lebih dekat lagi seorang Bapak Muhammad Zuhair. Untuk itu Pak mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai background pendidikan Bapak itu seperti apa Pak? Silakan. Oke, ya terima kasih. Saya itu kuliah S1-nya, sarjananya di Unhas ya, teknik mesin. Setelah itu alhamdulillah dapat rezeki mendapat beasiswa untuk pasca sarjana di Australia. Ya, itu selesai tahun 2000. Setelah itu ya saya berkarir di macam-macam tempat, beberapa tempat ya, baik di Makassar sini dan juga sempat di luar negeri selama 5 tahun. Setelah itu kembali ke Makassar lagi, diminta untuk bergabung kembali dengan beberapa perusahaan keluarga, sehingga sampai di 2017 ya diminta juga untuk membantu mengelola Yayasan Haji Kala ini. Gitu. Jadi Tribuners, Bapak Zuhair ya, sahabat Pak betul. Ya. Bapak Zuhair ternyata merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin yang seperti kita ketahui kampus nomor 1 lah di Sulawesi Selatan, dan juga merupakan alumni S2 dari Australia ya Pak. Ya, di sana kalau boleh tahu Pak mengambil prodi apa Pak di sana? Dulu saya mengambil manajemen proyek atau project management. Jadi setelah itu kembali lagi ke kampung halaman untuk memegang ya beberapa perusahaan keluarga seperti itu. Ya, untuk itu Pak mungkin bisa jelaskan juga sedikit mengenai kesibukan yang Bapak lakukan sebelum mengemban amanah nih sebagai seorang Direktur Eksekutif Yayasan Haji Kala Pak. Ya, karena saya latar belakang teknik ya, jadi saya bekerja di awal itu di perusahaan yang berhubungan dengan teknik lah ya, seperti pengembang perumahan ya. Setelah itu bekerja di pabrik ya, beberapa pabrik. Setelah itu di luar negeri juga bekerja di perusahaan LNG ya, gas ya. Setelah itu balik juga kembali lagi ke perusahaan industri terakhir ya. Setelah itu sekarang sudah agak meluas lah, bukan lagi di perusahaan yang berhubungan dengan keteknikan. Apa itulah ya jalan hidup saya sekarang. Betul. Jadi memang sesuai background pendidikan Bapak ya, teknik. Jadi ya di awal begitu, di awalnya begitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, tidak hanya sebagai Eksekutif Direktur Yayasan Haji Kala, Bapak juga memegang ya beberapa tanggung jawab Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan tanggung jawab apa saja itu Pak, dan bagaimana cara menjalankannya di tengah-tengah lebih ke bagaimana Bapak bisa memanage waktunya Pak. Oke, ya. Jadi selain di Yayasan Haji Kala, saya saat ini juga menjabat salah satu direksi di perusahaan dealer otomotif atau dealer mobil ya. Selain itu saya juga masih menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan transportasi juga ya. Bagaimana mengatur waktunya ini tentu tidak mungkin kita kerjakan semua. Betul, ya Pak. Waktu terbatas, badan satu ya. Jadi salah satu yang paling
efektif dilakukan adalah dengan pendelegasian, ya. Kita hanya mengambil keputusan, ya, memikirkan hal-hal strategis, sementara yang teknis-teknis itu sudah bisa didelegasikan kepada tim, ya. Itu yang paling sering saya lakukan. Ya, alhamdulillah walaupun tidak sempurna, tapi boleh dibilang bisa berjalan lah beberapa aktivitas ini. Jadi memang kunci dari mengatur waktunya terlebih dahulu, Pak, memang kita harus memilah ya Pak, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu seperti Pasti, itu ya Pak. ya. Iya. Oke, sekarang kita mau masuk nih ke pembahasan inti kita tentang Yayasan Haji Kala. Woi, tidak ada yang tidak tahu nih, apalagi di Makassar, di Sulawesi Selatan, tentang Yayasan Haji Kala. Untuk itu, Yayasan Haji Kala ini kan Pak, apa ya, sudah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Agama ya Pak, sebagai Lasnas. Nah, bagaimana bisa melalui proses itu Pak, dan apa-apa saja yang dilakukan agar bisa mencapai predikat itu Pak? Oke, ya, jadi Yayasan Haji Kala tadi sudah benar bahwa sudah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Ya, Pak, itu berat, oh ya, ya tentu. Jadi perjuangannya untuk mendapatkan izin tersebut ya tidak mudah, dan juga setelah mendapatkan izin adalah tanggung jawabnya juga besar, ya. Konsisten juga ya. Ya, jadi kita harus mengikuti aturan untuk mendapatkan izin tersebut, ya, mulai dari memasukkan aplikasi yang penuh dengan lengkap dengan dokumen-dokumennya, ya. Setelah itu kita menerima kunjungan dari tim Kementerian Agama dan dari Basnas Pusat untuk mereka verifikasi lah, ya, bagaimana keseriusan dan kemampuan kita untuk menjadi lembaga amil zakat yang bisa diakui oleh pemerintah, karena itu ada tanggung jawab di situ, ya. Bukan cuma izin saja terus kemudian tidak menjalankan tanggung jawab. Betul, Pak. Ya, itu kita memerlukan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan izinnya, ya. Alhamdulillah di awal tahun 2020 kita dapat izinnya, dan sekarang masih mampu alhamdulillah kita laksanakan kewajiban-kewajiban itu, ya, mulai daripada membuat laporan keuangan, ya, yang harus di-store secara rutin, ya. Kemudian bagaimana harus menjangkau minimum 4 provinsi sebagai lembaga amil zakat skala nasional, itu yang telah kita kerjakan, ya, kita sudah penuhi lah. Nah, jadi alhamdulillah izin itu kita sudah laksanakan dengan baik. Amanah dari izin itu telah kita laksanakan dengan baik. Jadi memang proses ataupun tahapan-tahapan untuk mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama itu sebagai Lasnas itu memang tidak mudah ya Pak. Juga pasti ada proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Yayasan Haji Kala untuk mendapatkan predikat tersebut. Nah, oke, Tribuners, for your information bahwa Yayasan Haji Kala ini berdiri sejak 1984 ya Pak, kalau tidak salah. Nah, tentu tidak ada lah yang tidak tahu kualitas Yayasan Haji Kala itu seperti apa. Sudah Tribuners juga mungkin sudah tahu capaian-capaiannya. Nah, untuk itu Pak, selama Bapak menjabat nih, selama menjadi seorang Executive Director Yayasan Haji Kala dari tahun 2017 ya Pak? Ya, benar. Mungkin bisa diceritakan Pak mengenai capaian-capaian yang telah dicapai semenjak 2017 itu Pak. Ya, tentu tadi salah satu milestone yang signifikan yaitu mendapatkan izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Ya, Pak. Ya, jadi itu kita inisiasi di tahun 2018 akhir. Kemudian akhirnya pengurusannya di tahun 2019 dan akhirnya dapat di awal tahun 2020. Ya, mengenai pencapaian yang real di lapangan, tentu juga kita bisa menyampaikan sedikit, ya, bahwa tadi kewajiban untuk menjangkau 4 provinsi minimum, ya, itu telah kita laksanakan sejak mendapatkan izin tersebut, ya. Bahkan tahun ini salah satu program kita yaitu bantuan sembako Idul Fitri itu sudah menjangkau semua 60 kota dan kabupaten di 4 provinsi yang ada di wilayah kerja kita, ya. Sehingga itu untuk meyakinkan saja bahwa kita ini serius dan betul-betul berupaya menjangkau seluruh wilayah kerja kita. Gitu. Betul, jadi memang luar biasa, tidak main-main mengemban amanah dari Kementerian Agama itu ya Pak. Jadi salah satunya juga
pada tahun ini sudah ada ya rencananya Pak, atau mungkin sudah dilakukan ya Pak untuk pembagian sembako Idul Fitri ini Ya, ini di sementara 60 berlangsung. kabupaten kota yang ada Ya. di Sulawesi Selatan kah, atau keempat provinsi yang tadi Bapak sebutkan? 60 kabupaten kota itu 4 provinsi. Iya. Ya. Sulawesi Selatan kan 20-an Iya. ya, dan ya selebihnya tentu tersebar di 3 provinsi lain. Ya, jadi ini memang perjuangan berat, sehingga waktu pembagian juga kita atur sedemikian rupa, karena ini kan jumlah paketnya itu hampir 40.000 ya, dan itu bukan mudah untuk Iya, menjangkau betul. beberapa kota kabupaten yang jauh sekali Jadi ya. membutuhkan waktu yang ini ya Pak. Ya, jadi kita persiapan dengan baik, melibatkan beberapa mitra yang untuk penyaluran tersebut, karena kita kan organisasinya kecil ya, tidak bisa menurunkan tim sendiri untuk menjangkau 60 kota kabupaten dengan waktu hanya 2 minggu untuk Betul, pembagian Pak. sebelum Idul Fitri Iya. ya. Sehingga kita bekerja sama dengan banyak pihak, alhamdulillah, dan ini sementara berlangsung, sedikit lagi selesai insya Allah beberapa hari ke depan. Ya, jadi cara itunya seperti apa, cara mencari warga-warga yang mungkin untuk diberikan itu seperti apa? Apakah mungkin mencari tahu terlebih dahulu data dari pemerintah atau seperti apa? Ya, jadi persoalan data ini sangat penting ya buat Iya. kami, karena kami tidak ingin dana yang kita keluarkan itu salah sasaran Iya, ya. betul Pak. Jadi betul-betul kita bekerja berbasis data. Nah, data ini kan yang punya itu pemerintah ya. Iya. Dalam hal ini Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Kita ya mengikuti prosedur. Kita mengajukan permohonan, kita menghadap kepada pimpinan ya, pimpinan dinas khususnya ya, kepala dinas di semua 4 provinsi tersebut. Alhamdulillah mereka mendukung kita punya upaya, dan ya memberikan fasilitasi, memberikan data-data tertentu yang diperbolehkan untuk dibagikan ya, dan kita gunakan hanya untuk menentukan lokasi-lokasi yang kita anggap paling membutuhkan ya. Jadi dari situlah kita bisa memetakan di mana lokasi yang akan dibagikan. Setelah itu mitra-mitra kita minta untuk melakukan survei singkat, bagaimana persiapannya segala macam, sehingga setelah itu dapat konfirmasi kesediaan dan segala macam, barulah kita kemudian mengatur logistiknya atau pengirimannya. Nah, dan itu ya dibantu juga beberapa perusahaan dari Kala Group yang baik dalam pengiriman maupun penyaluran daripada bantuan ini. Ya, jadi memang Yayasan Haji Kala tidak semata-mata langsung datang ke daerah tersebut ya Pak, memang harus ada kolaborasi antar pemerintah daerah tersebut ya, untuk lebih memudahkan lagi, dan tentunya seperti tujuan Yayasan Haji Kala untuk memberikan sembako ini kepada orang yang membutuhkan, lebih sangat membutuhkan, seperti itu ya Pak. Betul. Jadi mitranya baik pemerintah, lembaga amil zakat yang lain maupun perusahaan-perusahaan Kala Group sendiri. Iya. Ya. Oke Pak, di Yayasan Haji Kala kan ada 4 ini ya Pak, ada 4 bidang ya, ada educare, terus juga ada economic and social care ya Pak kalau tidak salah, juga ada humanity and environment care, juga ada Islamic. Nah, dari keempat bidang ini Pak nih, mana nih yang paling prioritas Pak, dan apa alasannya, atau mungkin disamaratakan atau seperti apa Pak? Ya, jadi yang utama memang kan kita ini lembaga amil zakat, tentu harus menyalurkan zakat ya. Iya Pak. Zakat itu kan lebih banyak keislaman ya. Bantuan itu berdasarkan syariat Islam gitu kan maksudnya. Jadi dari segi budget ya, yang paling besar itu masih keislaman. Ya, tadi program yang saya sebutkan sembako Idul Fitri itu adalah bagian dari program bidang keislaman ya. Tapi di bidang lain juga khususnya pendidikan adalah bidang yang mendapatkan budget nomor 2 terbesar. Ya, itu juga programnya menjangkau juga 4 provinsi ini ya. Yang saya bisa sampaikan itu adalah beasiswa ya. Kita kasih nama beasiswa Kala ya. Beasiswa Kala ini program yang sudah lama sebenarnya, tapi setiap tahun kita berupaya memperbaikinya ya. Perubahan yang signifikan yang terakhir kita lakukan adalah meluaskan jangkauan lokasi kuliah ya, atau perguruan tinggi yang bisa menerima ya. Di awal-awal itu kita hanya eksklusif 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Jadi kalau ada mahasiswa dari Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, dan Tenggara yang lolos di 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, itu bisa mendapatkan beasiswa dari kami. Itu dulu. Tapi sejak 2-3 tahun terakhir itu kita setelah juga membaca ya, menerima masukan dari
pihak-pihak yang berkepentingan, dari pihak dinas, lembaga-lembaga yang banyak melakukan penelitian di bidang pendidikan tinggi, itu yang merekomendasikan bahwa kita perlu menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa, artinya yang tidak perlu dibatasi perguruan tingginya, ya, karena ada hasil penelitian bahwa orang yang lulus pendidikan di level pendidikan tinggi, ya, perguruan tinggi, itu kemungkinan dia tingkat kesejahteraannya setelah selesai sekolah atau kuliah itu rata-rata jauh lebih tinggi dibanding hanya lulusan SMA misalnya. Betul. Jadi tidak peduli perguruan tinggi apa, yang penting dia sudah bisa lulus, itu akan lebih besar kemungkinannya dia lebih sejahtera. Itulah dasar pemilihan kami, sehingga sejak 2-3 tahun lalu kita meluaskan. Jadi semua perguruan tinggi yang ada di 4 provinsi ini, mahasiswanya bisa mendaftar. Ya, dia mau lulus di perguruan tinggi negeri atau swasta, bisa. Nah, ini juga kami buktikan dengan memberikan bantuan yang lebih banyak. Dia sebelum-sebelumnya itu mungkin tidak sampai 100 per tahun, ya, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini. Tapi tahun lalu itu 200-an lebih. Dan insya Allah di tahun ini, tahun ajaran baru nanti 2022-2023, kita sudah menyiapkan anggaran untuk sekitar 300 orang. Ya, jadi kita harapkan ini menjadi salah satu program yang bisa membantu masyarakat dalam jangka panjang, ya, memberikan kesempatan mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan bisa lulus, dan tentu itu menjadi bekal buat mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, ya, betul, Pak, dibanding misalnya orang tuanya ataukah teman-temannya yang lain yang tidak bisa masuk perguruan tinggi, ya, seperti itu kira-kira. Jadi memang alhamdulillah pada persiapan tahun ini, Pak, ya, memang terbuka lagi kesempatan untuk teman-teman Tribuners juga, ya, Pak, dimanapun itu, kampus apapun itu, dari Sulawesi Selatan, Barat, ya, tidak hanya PTN tapi juga PTS juga bisa mendaftar, ya, Pak, berdasarkan hasil revisi dari tahun-tahun sebelumnya yang dulu hanya dibatasi 20 PTN seperti itu, ya, Pak, tapi sekarang lebih dikembangkan lagi, ya, begitu, ya, Pak? Ya, tentunya, ya. Jadi pemirsa, ini kesempatan sekaligus promo di awal, ya, bahwa sebentar lagi kita akan buka pendaftaran untuk program beasiswa KALA tersebut, ya. Biasanya di setelah ada pengumuman mahasiswa baru lah, ya, baru kita buka, karena tentu membutuhkan bukti bahwa dia sudah lulus, ya. Itulah makanya kita membukanya nanti sekitar bulan Agustus atau September, ya. Jadi silahkan semuanya, informasinya yang detail itu tersedia di website kami, dan itu juga kita bisa lihat, kita sudah selalu pantau, memang kita punya traffic juga di website, ya. Itu begitu dibuka pendaftaran beasiswa itu langsung melonjak kita punya traffic. Langsung boom, ya, Pak? Langsung sampai ribuan per hari yang bisa viewing, ya. Biasanya cuma ratusan, tapi begitu dibuka langsung ribuan. Langsung ya, begitu kira-kira. Jadi silakan dipantau terus di medsos dan websitenya Yayasan Haji KALA, informasi detailnya akan tersedia di sana. Ya, betul, teman-teman Tribuners. Jadi ini kesempatan besar, ya, bagi teman-teman Tribuners untuk bisa lebih punya kesempatan lagi mendapatkan beasiswa KALA, ya, Pak, dengan cara rajin-rajin lah cari informasi-informasi baik di Instagram, di Yayasan Haji KALA, ya, di website Yayasan Haji KALA, ya, Pak, seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai bidang Islami tadi, juga bidang pendidikan. Nah, kita sekarang beralih ke bidang pemberdayaan nih, Pak, sesuai dengan tema kita hari ini, pemberdayaan masyarakat Indonesia Timur. Nah, dalam bidang pemberdayaan itu, Pak, ada beberapa program sih, Pak, sebenarnya, dan apa-apa saja yang sudah terlaksana seperti itu, Pak? Oke, ya, jadi pemberdayaan itu kita lakukan di beberapa bidang, ya. Boleh dibilang semua bidang program kita ada program yang sifatnya pemberdayaan. Betul, Pak. Jadi semuanya berkaitan, ya, Pak? Ya, jadi kan sebenarnya program sosial itu kita bisa bagi dua, ya. Secara prinsip itu terbagi dua, ya. Satu program bantuan langsung, seperti tadi sembako Idul Fitri itu kan bantuan langsung. Nilai pemberdayaannya tidak ada sama sekali, tapi kita tetap butuh melakukan hal itu karena ya masyarakat masih butuh juga itu. Pak. Tapi kita ingin ini selalu berpikiran ke depan, yang jangka panjang, ya, sehingga
kita berusaha membantu orang yang dahulunya menerima zakat, ya, bisa nanti menjadi orang yang memberikan zakat. Istilahnya dari mustahik menjadi muzakki. Ya. Itu istilahnya zakat produktif, ya. Zakat produktif ini tentu apa yang diberikan bisa kemudian menjadi bekal atau modal untuk mereka sendiri menjadi mandiri atau menjadi kesehatannya lebih baik ke depan, ya. Jadi contohnya di bidang tadi pemberdayaan ekonomi itu satu, kita membina desa-desa, ya, desa-desa yang kategorinya tertinggal, ya. Ini di mana Pak, di Sulawesi Selatan kah atau dari di keempat yang tadi? Ya, awalnya sama lah ya dengan program-program kita yang lain itu kita melakukan di Sulawesi Selatan. Tapi seiring dengan kewajiban tadi sebagai lembaga zakat skala nasional, ya kita mulai tahun ini sudah insya Allah hadir di 4 provinsi itu juga, ya. Tahun lalu baru di 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Barat. Tahun ini kita tambah Sulawesi Tengah dan Tenggara. Alhamdulillah kita sudah dapatkan fasilitatornya, kita sudah dapatkan desanya di 2 provinsi baru tersebut. Dan insya Allah program akan berjalan setelah Lebaran ini. Ya, di situ ya kita melakukan pemberdayaan di level desa, ya, dengan 3 aspek: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, bagaimana kita membantu usaha-usaha yang punya potensi usaha yang ada di situ, kita dari tidak ada menjadi ada, ataupun kalau yang sudah ada kita kembangkan. Betul, Pak. Ya, begitu juga dengan sosial, kita masuk ke pendidikannya, ya. Kita memberikan pelatihan keterampilan, kita memberikan pelatihan kepada guru, kita di bidang lingkungan kita ya mengajarkan bagaimana pencegahan bencana, ya, atau tanggap bencana dan sebagainya, ya, kebersihan, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Jadi ada unsur pemberdayaan, mayoritas pemberdayaan dibanding bantuan langsung, ya. Di program lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat itu ada yang kita berbasis komoditi atau tematik, ya. Jadi misalnya sudah jalan tahun kedua ini kita melakukan pemberdayaan untuk komoditas alpukat, ya. Alpukat. Itu di mana, Pak? Ini di Goa, Oh, di ya. Goa. Jadi kita mulai dari yang dekat dulu dan memang secara teknis cocok, ya. Ini kalau orang bicara alpukat, orang kan alpukat sudah banyak yang tanam, ya, sudah banyak yang budidayakan, jual selama ini. Kenapa mesti yayasan aja kalau masuk ke situ lagi? Nah, ternyata kita juga sebelum kita memutuskan alpukat, kita melakukan survei dulu. Ini alpukat seperti apa sih kondisinya di Sulawesi Selatan? Oh, ternyata bibitnya itu masih bibit-bibit yang yang ada di Sulawesi Selatan lah, yang lokal, ya. Ternyata kita dapatkan informasi bahwa di Indonesia ini sudah ada balai yang khusus menangani buah. Ya, alpukat ini masuk buah. Jadi itu ditangani oleh Balitbu namanya, Balai Penelitian Buah. Nah, itu kita datangkan khusus ahlinya khusus dari Sumatera, itu Sumatera Barat, ya. Ini milik dari Kementerian Pertanian. Mereka yang kemudian memberikan istilahnya masukan, harus memakai bibit unggul, harus menerapkan teknik budidaya yang baik, ya, mulai dari pembibitan, penanaman, sampai ya perawatan, nanti sampai pasca panennya segala macam. Kita juga membaca dari segi pemasaran seperti apa sih alpukat. Oh, ternyata ini kalau memang bibit unggul ini ada potensi ekspor, ya, karena alpukat ini sekarang menjadi komoditas yang sehat, ya. Bagi mereka yang menjalani gaya hidup sehat, alpukat ini menjadi salah satu, boleh dibilang, makanan rutin sekarang. Jadi pasarnya akan semakin besar, bukan saja jadi jus alpukat ataukah ya, jus alpukat kan paling kita tahu mengenal alpukat, tapi banyak orang, ya sekarang kan sudah banyak orang yang makan alpukatnya toh tidak jadi jus alpukat atau es teh misalnya, segala macam. Sekarang sudah banyak yang dikonsumsi dalam bentuk lain, ya, salad dan macam-macam. Sehingga kita lihat ini akan berkembang pasarnya, makanya kita masuk ke situ, ya, diharapkan tentu jumlah dan harganya akan membaiklah ke depannya dibanding saat ini.
Nah, karena ini juga alpukat ada tanaman jangka panjang, ya. Jadi kita kawal sampai 3 tahun sampai dia berbuah, karena kita memberikan dari bibit kan, sampai berbuah itu butuh 3 tahun. Jadi kita kawal terus dan diharapkan ya bisa produksi di akhir tahun depan. Nah, jadi ini kita betul-betul harapkan ada pemberdayaan ekonomi di situ ya. Dan kemudian ini bukan hanya kita kasih barang dan ilmu kepada mereka, tapi penerima ini yang kita harapkan juga mereka menjadi berkontribusi juga kepada penerima manfaat berikutnya. Jadi kita mewajibkan mereka melakukan pembibitan juga. Jadi ada tugas mereka selain merawat tanaman yang kita berikan, mereka harus melakukan pembibitan, dan hasilnya itulah yang kita pakai untuk diberikan kepada kelompok kedua dan seterusnya. Jadi ini bergulir bantuan kita. Seperti itu. Jadi memang luar biasa ya Pak, juga didatangkan langsung tim dari Sumatera tadi ya. Kalau boleh tahu Pak, ini sudah terlaksana ya Pak di Kabupaten Goa? Tepatnya di mana itu Pak, kalau boleh tahu? Itu di istilahnya desanya atau kecamatannya Tombolok Pao. Setelah lewat Malino. Ya, setelah lewat Malino. Karena tanaman alpukat memang harus di dataran tinggi kan. Gitu. Jadi memang Yayasan Haji Kala melihat ada potensi di situ, di mana orang-orang di luar sana mungkin persepsinya kenapa harus alpukat seperti itu ya Pak. Jadi memang ada nilai atau value yang dilihat dari alpukat itu ya Pak. Ya, jadi satu lagi tambahan bahwa kita ini kan memang berasal dari kelompok usaha ya. Jadi tentu kita berusaha bekerja seperti prinsip-prinsip khususnya di bidang ekonomi tadi ya. Kita berusaha memakai semua konsep-konsep bisnis yang baik untuk diterapkan juga di program-program ekonomi kita. Jadi misalnya pemilihan jenis komoditas itu kita lakukan dulu studi kelayakan. Layak nggak secara ekonomi ya, bukan sekadar bisa ditanam, bisa tumbuh, tapi tidak bisa dijual, itu kan sia-sia. Jadi kita melakukan studi kelayakan. Survei studi kelayakan macam-macam lah kita lakukan ya. Begitu juga untuk penerima bantuannya, itu kita seleksi juga. Dari awalnya 3 desa, 3 kelompok tani di desa-desa yang berbeda, akhirnya kita pilih satu yang kita betul-betul nilai paling siap ya untuk bisa menerapkan atau menjalankan program ini. Jadi kita ya tidak asal pilih, tidak asal kasih seperti itu ya. Jadi kita betul-betul memakai ada sistem lah. Ada proses di balik itu semua ya, tahapan-tahapan tertentu. Ya, jadi seperti yang dijelaskan juga tadi oleh Bapak Zuhairi mengenai jadi tadi ada dua program di bidang pemberdayaan ya Pak. Ada tadi yang Desa Bangkai Sejahtera, juga ada yang di Malino ini yang masalah budidaya alpukat juga. Tapi saya masih tertarik nih Pak untuk membahas Desa Bangkai Sejahtera ini Pak. Nah, tadi seperti yang Bapak katakan dilakukan juga semacam pelatihan-pelatihan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, pelatihan-pelatihan seperti apa saja, dan juga tadi Bapak mengungkit mengenai UMKM ya Pak di desa tersebut. Nah, seperti apa itu Pak? Ya, jadi pelatihan itu disesuaikan dengan potensi ya. Jadi tiap desa itu belum tentu sama atau bahkan sebagian besar beda. Ya, betul. Ya, jadi ada desa yang punya potensi kopi, kita bantu untuk membuat produk-produk turunan daripada kopi, bukan sekedar mengajarkan mereka budidaya, tapi juga setelah jadi membuat jadi kopi yang jadi misalnya, atau ada ampasnya bisa dijadikan pengharum ruangan ya. Ada juga desa lain yang punya potensi produk kayu. Nah, ini kayu kemudian kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan startup di kabupaten yang sama untuk mereka bisa menjadi suppliernya ya, memproduksi barang pesanan si pengusaha itu dengan memanfaatkan potensi kayu yang ada di desa itu. Jadi seperti itu kita memfasilitasi, bermitra supaya ini betul-betul bisa menambah pendapatan di masyarakat tersebut ya. Jadi pelatihan-pelatihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di situ, potensi yang ada di desa masing-masing. Jadi kita macam-macam, ada yang didatangkan dari Makassar, ada yang datang cukup di kabupaten itu narasumbernya, tapi kita datanya selalu berdasarkan potensi yang ada di situ. Jadi memang lagi-lagi ya Pak, survei, kita harus selalu melakukan survei ya Pak. Tidak hanya program yang alpukat tadi, juga di program Desa Bangkai Sejahtera ini terlebih dahulu tentu memang kita survei itu diperlukan ya Pak, untuk kita bisa melihat potensi apa sih, karena memang seperti yang Bapak tadi katakan,
ya pasti desa-desa itu berbeda lah Pak ya, dari Iya. mayoritas warganya juga bekerja apakah petani ataupun apa nelayan. Jadi memang kita tidak bisa samaratakan ya Pak. Jadi memang survei itu perlu dilakukan Iya. sebelum memang Iya. kita melaksanakan program Desa Bangkit Sejahtera ini ya Pak. Ya, jadi saya tambahkan terkait survei ya, untuk memilih saja desa, ya kita ya tentu di awal kita sudah punya daftar desa ya, yang berasal dari Kementerian Desa. Tapi jumlah desa yang kategorinya tertinggal itu masih ratusan. Ya, tentu kita tidak bisa langsung bantu semuanya. Betul Pak. Jadi Oleh bertahap karenanya ya, itu kita harus melakukan seleksi. Ya, seleksi inilah, pada saat seleksi inilah kita butuh survei ke desanya. Ya, itu kita datang ke desanya, kita mengirim fasilitator kita untuk melakukan survei dan mendata semua ya indikator yang kita jadikan sebagai, ya kita mengambil data yang Ya, akan dijadikan indikator penilaian. Yang mana sih yang paling siap, ya paling layak untuk dibantu. Oke. Kadang-kadang juga ada desa secara teknis layak, tapi tidak siap. Kenapa? Misalnya pemerintahnya, yang pemerintah desa ya, itu yang kadang-kadang mereka anggap tidak perlu. Ya, itu kita tidak bisa juga Tidak bisa paksa lanjut kan? juga ya Pak. Ya, Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa survei penting, harus ketemu dengan orangnya ya untuk mengetahui bagaimana sih tanggapan mereka terhadap program ini. Mungkin mereka tahu ini ada manfaatnya, tapi ya ada pertimbangan non teknis barangkali ya, tapi itu kan kita tidak perlu terlalu pikirkan karena masih banyak yang lain yang membutuhkan yang bisa kita bantu. Jadi memang ada banyak pertimbangan di balik itu ya Pak, seperti yang Bapak jelaskan juga tadi mengenai ada desa yang menurut Yayasan Haji Kala ini layak mendapatkan program ini, tapi di sisi lain juga pemerintah desanya juga tidak terlalu welcome ya Pak terhadap program ini. Jadi memang kita tidak bisa memaksa ya seperti itu ya Pak. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan di balik itu semua. Oke, Tribuners, ini sangat luar biasa ya program-program dari Yayasan Haji Kala. Untuk itu Pak, saya kemarin baru-baru juga membaca berita juga seperti yang kita juga bahas tadi ya Pak, mengenai Yayasan Haji Kala kini melebarkan sayapnya ke 4 provinsi nih Pak. Ada Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara ya Pak kalau tidak salah. Nah, bagaimana nih Pak melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di keempat provinsi ini Pak? Ya, datanya kan itu tersedia di khususnya yang kita pakai sebagai patokan ya data-data dari BPS ya. Ya, Pusat Statistik ini sudah menyediakan data terbuka untuk umum, sehingga itu yang juga kita jadikan patokan ya, bahwa berapa sih di mana sih ya kabupaten mana sih yang masih rendah ya, misalnya pendapatan warganya. Jadi selain data dari kementerian, dari BPS, semua kita jadikan referensi dalam mengambil keputusan mengenai di mana dan apa yang perlu kita kerjakan di suatu, atau bantuan apa yang kita perlu salurkan di wilayah tersebut ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tahun ini ada beberapa program yang sudah diluaskan jangkauannya, sehingga sudah bisa menambah lagi jumlah program yang menjangkau ke 4 provinsi wilayah kerja kita. Ya, itu suatu kemajuan lah insya Allah tahun ini buat kami, dan diharapkan ya bisa proporsinya tidak terlalu jomplang lagi. Maksudnya begini, tahun-tahun kemarin itu Sulawesi Selatan itu masih sangat mayoritas yang mendapat bantuan itu tersalur ke Sulawesi Selatan. Tapi kita lihat kan tadi data ekonomi, data pendapatan penduduk, Sulawesi Selatan kan paling tinggi, sudah paling tinggi di antara 4 provinsi lain. Jadi ya secara umum tentunya yang lebih membutuhkan adalah 3 provinsi lain itu dibanding Sulawesi Selatan. Makanya kita mencoba ya lebih memberikan porsi lebih dibanding tahun-tahun lalu kepada 3 provinsi ini. Jadi memang lagi-lagi kita bicara data ya Pak, karena data itu memang penting ya Pak untuk seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa memang jika melihat Sulawesi Selatan juga untuk saat ini kalau berbicara masalah ekonominya sudah di atas ya Pak dibanding ketiga provinsi tadi. Jadi untuk rencana kedepannya lebih ke
menyamaratakan lah istilahnya Pak untuk ke provinsi, ketiga provinsi ini Pak seperti itu. Nah untuk itu Pak, apa sih program-program kedepannya nih Pak, ataupun rencana-rencana di tahun ini dan tahun yang akan datang? Ya, jadi mulai tahun ini ada suatu langkah strategis dari pihak pengurus Yayasan Haji Kala yang meminta kita ya di tim operasionalnya ini untuk mengurangi jumlah program. Ya, tahun-tahun lalu itu kita punya program sampai 40-an. Wow. Ya. Itu dari semua bidang ya Pak? Ya, semua bidang totalnya ya 40-an. Tahun ini kita diminta untuk mengurangi menjadi 30 saja. Ya. Kedepannya malah mungkin dikurangi lagi. Apa dampaknya nih? Apakah misalnya akan berkurang nilai bantuan? Oh tidak, tentu tidak, bukan seperti itu. Ya, karena nilai bantuan ini kita harapkan tentu akan semakin besar dengan seiring dengan ya tentu harapan perusahaan kita semakin maju, semakin banyak juga nilai kewajiban zakat dan infaknya yang diteruskan atau kepada kita di yayasan untuk disalurkan kepada masyarakat. Ya, jadi nanti program-program itu nilai budget per programnya akan menjadi lebih besar. Ya, kalau tahun ini misalnya masih banyak program yang budgetnya cuma beberapa ratus juta. Ya, yang lebih dari 1 miliar mungkin masih minoritas ya. Dari 30 itu masih minoritas yang nilai budgetnya di atas 1 miliar. Ini yang kedepannya tentu kita harapkan akan berubah ya. Sedikit jumlah program tapi budget per programnya itu mayoritas misalnya di atas 1 miliar ya. Mengenai bentuknya apa itu kita selalu dinamis ya, mengikuti kondisi dan kebutuhan dari masyarakat. Ada memang kondisi program-program yang tidak berubah ya, karena kita mengetahui misalnya bahwa misalnya kayak itu tadi DBS ya, Desa Bangkit Sejahtera, kita mengetahui masih ratusan desa yang statusnya masih tertinggal. Ini kan tidak mungkin tiba-tiba kita memberhentikan program tersebut. Ini program jangka panjang ya. Kita ingin betul-betul berkontribusi terhadap pembangunan di 4 provinsi ini ya, karena ujung-ujungnya ya kalau ekonomi masyarakat membaik, usaha kita juga akan membaik, karena mereka lah yang akan menjadi customer usaha kita kan. Siapa lagi yang mau beli misalnya mobil atau produk-produk lain kami kalau bukan masyarakat ya. Seperti itu kira-kira. Jadi memang untuk saat ini ada rencana pengurangan program ya Pak, tapi dengan pertimbangan tentu kalau programnya kurang mungkin budgetnya lebih besar lagi ya Pak untuk program-program lainnya. Dan juga tadi seperti yang Bapak juga tadi ceritakan mengenai rencana tahun ini juga sudah dilakukan pembagian sembako Idul Fitri ya Pak di beberapa kabupaten kota. Jadi itu juga merupakan salah satu bagian dari program baru di tahun ini ya Pak. Ya, baru dalam artian lingkupnya diperbesar. Lingkupnya lebih besar lagi. Oke, Tribuners. Jadi ini sebenarnya kita masih mau banyak ngobrol lagi nih dengan Bapak Zuhairi tentang Yayasan Haji Kala, karena pasti bakalan banyak lagi pertanyaan, tapi kita terhalang oleh waktu. Untuk itu Pak, bisa berikan closing statement ataupun harapan-harapan kedepannya untuk Yayasan Haji Kala, dan silakan Pak. Oke, ya. Jadi kami dari Yayasan Haji Kala sebagai lembaga milik zakat skala nasional yang ada di Sulawesi ini berharap tentunya ya kondisi perekonomian di Sulawesi itu semakin baik ya, sehingga kami juga akan mampu mengumpulkan zakat yang lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan kami, yang tentunya akan dikembalikan lagi atau disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah kerja kami di 4 provinsi di Pulau Sulawesi ini. Ya, kita tentu juga harapkan masukan ya daripada masyarakat. Kita di website kami, di media sosial kami selalu kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan bagaimana kami ini bisa melakukan program lebih baik, program-program sosial kami lebih baik daripada sebelumnya, menjangkau yang mungkin ada yang belum dijangkau ya, untuk bantuan, baik bantuan langsung maupun bantuan pemberdayaan ya. Kami juga selalu terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya ya, pemerintah tentunya ya, dan masyarakat secara umum untuk terlibat dalam program kami ataupun kami mendukung program-program yang diusulkan oleh lembaga-lembaga lain.
Ya, saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Ya, semoga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan baik. Kira-kira demikian. Jadi luar biasa ya, memang sudah seperti saya mengutip dari perkataan Bapak tadi, memang di website Yayasan Haji Kallas juga sudah disediakan semacam kotak saran ya Pak. Jadi Ya, ada. bebas, maksudnya teman-teman Tribuners mau memberikan saran ataupun masukan kepada Yayasan Haji Kallas boleh ya Pak. Silakan, Dengan silakan. cara masuk di website Yayasan Haji Kallas seperti itu. Iya. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah Sama-sama. hadir di studio kami di Tribun Sama-sama. Timur. Terima kasih sudah mau sharing tentang pemberdayaan masyarakat kepada teman-teman Tribuners dimanapun berada. Ya. Oke, untuk itu teman-teman Tribuners, demikianlah tadi bincang-bincang kita, ngobrol kita bersama Bapak Muhammad Zuhairin yang merupakan Direktur Eksekutif Yayasan Haji Kallas. Jadi untuk itu tetap saksikan program VIP setiap harinya, setiap Sabtu, mohon maaf, hanya di Kala Itu Tribun Timur. Untuk itu saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.